Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Farid. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan ataupun sebaliknya ya. Bilangan berpangkat pecahan nanti kita ubah menjadi bentuk akar gitu ya. Tentunya Ustadz sudah menyediakan beberapa soal terkait dengan pertemuan hari ini. Yang pertama soalnya adalah akar 3. Akar 3 itu kan bentuk akar ya. Kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Kira-kira berapa? Nah, jadinya itu 3 pangkat 1 per 2. Kok bisa? Nah ini ya, yang perlu kita ketahui di sini kan kalau bentuk dari akar 3 kita tahu kalau 3-nya itu pangkat 1. Tapi karena pangkat 1 biasanya memang tidak dituliskan di soal. Begitupun ketika akar, seandainya itu akar 2, tidak akan dituliskan di sini 2, gitu ya. Itu yang harus kita ingat-ingat. Kalau misal tidak ada tanda seperti contoh soal akar 3 ini, meyakini bahwasanya itu di sana ada 3 pangkat 1 dan akar dari 2, gitu ya. Sehingga bentuk ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat 1 per 2. Ingat, yang jadi pembilang itu pangkat dari 3-nya. Yang jadi penyebut adalah besar pangkat dari akarnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ke soal kedua. Supaya lebih paham lagi ya. Ada soal akar 3 dari 4. Gitu ya. Jadi ketika menemui hal yang seperti ini, cari tahu terlebih dahulu kira-kira 4 itu bisa dijadikan bentuk berpangkat atau tidak. Yang mana kita ketahui bahwasanya 4 itu seandainya kita ubah menjadi bilangan berpangkat itu adalah 2 pangkat 2. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya. 2 pangkat 2 diakarkan pangkat 3. Gitu ya. Oke. Dari sini kita ketahui bahwasanya hasilnya adalah 2 pangkat 2 per 3. Oke. Ya. Oke, coba kita ulas lagi gitu ya. Kita tuliskan lagi akar 3 dari 2 pangkat 2. Ya, di sini itu kan 2 ya. 2 berpangkat 2, berarti yang menjadi pembilang itu adalah 2. Yang jadi penyebut adalah pangkat dari akarnya. Yang mana di sini ada 3 gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwasanya akar 3 dari 4 itu adalah 2 pangkat 2 per 3 gitu ya. Coba ke soal yang lain gitu. Kita akan ke soal yang lain, tapi sebelum itu perlu kita ingat ini ya, secara garis besar atau bentuk umumnya. Ketika kalian menemui akar dari A pangkat N, yang mana pangkat dari akarnya itu M, dia bisa dirubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, yaitu A pangkat N per M, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Misal ada soal akar 5 dari 16. 16 kita tahu ya, bisa dirubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat. Karena itu kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 4. Ini ya, 2 pangkat 4 akar 5. Yang mana kita bisa tuliskan jadi bilangan berpangkat pecahannya adalah 2 pangkat 4 per 5. Gitu ya. Atau seandainya kita tuliskan lagi, bentuknya itu seperti ini. Akar 5 dari 2 pangkat 4. Nah, 4 di sini menjadi pembilang, yang 5 di sini itu menjadi penyebut gitu. Karena 4-nya itu miliknya 2 gitu. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 2 pangkat 4 per 5. Oke. Pertanyaan terakhir ya, atau soal terakhir yang Ustadz sediakan untuk mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Ada akar 7 dari 64. Nah, kita tahu kalau misal 64 itu bisa dijadikan bilangan berpangkat, ya kita ubah dulu jadi bilangan berpangkat gitu ya. Berapa akar
Apa itu 64? Seandainya kita ubah menjadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 6. Dari sini kita bisa tuliskan bahwasanya 2 pangkat 6 per 7. Ya, kalau kita tulis ulang di sini berarti 6-nya itu menjadi pembilang, 7-nya menjadi penyebut dari pangkat 2. Nah, kalau kita tuliskan lebih rapi itu seperti ini, 2 pangkat 6 per 7. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba beralih ke soal yang terbalik gitu ya. Bilangan berpangkat pecahan kita ubah menjadi bentuk akar. Oke, yang perlu kita ingat terlebih dahulu ini ya, bentuk umumnya. Seandainya ada akar seperti ini, kita ubah bilangan berpangkatnya jadi seperti ini gitu ya. A pangkat N per M gitu ya. Nah ini ada contoh soal 5 pangkat 1 per 3. Berarti seandainya kita ubah menjadi bentuk akar, dia akan berubah seperti ini. Ya, akar 3 dari 5. Kok bisa? Ya, diingat yang jadi pembilang itu miliknya 5. Ya, yang apa itu 3 itu miliknya akar, gitu ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat dari bentuk umumnya kan ini N, ini M. Berarti N-nya ikut yang di 5. Sehingga bisa kita simpulkan 5 pangkat 1 per 3 itu sama dengan akar 3 dari 5. Oke, lanjut ke soal kedua. Seandainya ada seperti ini, 3 pangkat 2 per 3. Berarti bisa kita tuliskan bentuk akarnya adalah seperti ini ya. Akar 3 dari 3 pangkat 2. Oke, yang jadi pembilang itu adalah 2. Berarti miliknya A atau miliknya 3. Sedangkan 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sehingga bisa kita simpulkan bilangan berpangkat pecahan 3 pangkat 2 per 3 itu adalah seandainya dirubah menjadi bentuk akar 3 dari 9 gitu ya. Oke, Ustadz masih menyediakan 2 soal lagi ya. Ustadz tuliskan lagi, ingat-ingat itu ya, supaya kalian terus ingat. Nomor 3 itu ada soal 2 pangkat 3 per 5. Berarti kita ubah dulu sesuai dengan ini bentuk umumnya ya. Ketika ada persoalan A pangkat N per M, jadinya akar M untuk A pangkat N gitu. Ketemunya seperti ini. Berarti akar 5 dari 2 pangkat 3. Atau ketika disederhanakan lagi adalah akar 5 dari 8 untuk bilangan berpangkat pecahan 2 pangkat 3 per 5. Gitu ya. Oke. Soal terakhir nomor 4 itu adalah 7 pangkat 4 per 3. Nah, seandainya kita ubah jadi bentuk akar, berarti dengan kata lain 7 pangkat 4 ya. Pembilangnya itu 4 ya. 7 pangkat 4 akar 3. Berarti bilangan berpangkat pecahan 7 pangkat 4 per 3 seandainya diubah ke bentuk akar itu menjadi akar 3 dari 2401. Kok bisa seperti ini? Yaitu hasil dari 7 pangkat 4. Sekian yang bisa Ustadz sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga ini membantu persoalan-persoalan yang ada di modul kalian. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Terima kasih. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.